Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Teknik Geologi FITB ITB. Akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 14, Praktik Analisis Citra DEM, segmen 3B, Kelurusan Kriteria Yamaguchi. Pada segmen kali ini akan ditunjukkan mengenai aplikasi penarikan kelurusan secara visual berdasarkan metode Yamaguchi di lapangan volkanik menggunakan citra alos pulsar. Citra berikut merupakan citra hemburan balik alos pulsar dengan orbit ascending. Resolusi spasial citra ini sebesar 25 meter. Maka, berapa skala yang perlu dikondisikan agar kelurusan pada citra ini bisa terdeteksi secara visual? Berdasarkan persamaan Yamaguchi, maka resolusi spasial dikali dengan skala harus bernilai 0,1 mm. Maka, skala yang optimal untuk penarikan kelurusan pada citra ini sebesar 1:250.000. Berikut ditunjukkan hasil penarikan kelurusan untuk citra alos pulsar ascending dengan garis cyan dan descending dengan garis hijau. Di sini sudah tampak arah-arah kelurusan yang tampak secara visual berdasarkan dari kontras morfologi. Berdasarkan perhitungan frekuensi arah kelurusan dalam diagram mawar, ada dua arah yang mendominasi kelurusan, yaitu northeast-southwest dan northwest-southeast. Sebagai pembanding, ditunjukkan kelurusan yang terdeteksi dengan skala yang lebih besar, yaitu 1:50.000. Hasilnya menunjukkan bahwa kelurusan yang muncul lebih banyak daripada dengan skala sebelumnya, yaitu 1:250.000. Meskipun demikian, frekuensi arah kelurusan didominasi oleh arah yang sama, yaitu northeast-southwest dan northwest-southeast, sehingga penggunaan skala yang sesuai dengan resolusi spasial akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencarian kelurusan dalam citra SAR. Hal yang paling mendasar bahwa kelurusan yang berasal dari struktur geologi bisa berasal dari berbagai kemungkinan, misalnya batas litologi, sesar, kekar, zona hancuran, dan sebagainya. Untuk mendapatkan kelurusan yang berasal dari target tertentu, misalnya sesar, maka perlu dilakukan analisis lanjutan. Misalnya, dari informasi regional bahwa sesar yang melewati wilayah kajian berarah northeast-southwest, maka kemunculan kelurusan yang berarah northeast-southwest menjadi fokus pencarian. Setelah itu, pencarian diarahkan untuk kelurusan-kelurusan yang menerus pada arah kelurusan regional ini, sehingga akan muncul kelurusan struktur geologi berupa sesar interpretatif yang ditandai dengan garis merah. Di sini ditandai juga bentukan-bentukan sirkular yang berasosiasi dengan vulkanisme. Berikut ditunjukkan struktur geologi interpretatif dengan fitur-fitur sirkular vulkanisme. Kesesuaian antara pola struktur geologi interpretatif yang berarah northeast-southwest dengan struktur geologi regional yang ada di wilayah kajian menjadikan kriteria bahwa penarikan kelurusan yang dilakukan manual sudah optimal atau belum. Kemunculan kelurusan struktur di luar arah regional bisa berasal dari struktur geologi yang bersifat lokal atau sesar-sesar penyerta dari sesar utama. Kalau penarikan kelurusan sudah optimal, maka analisis lebih lanjut bisa dilakukan, misalnya dengan menghitung densitas kelurusan untuk memperkirakan keberadaan zona permeabel di permukaan. Analisis lanjutan lainnya, misalnya mengenai vektor pergerakan dari hasil interpretasi sesar dengan metode-metode umum yang dipakai di struktur geologi. Berikut ditunjukkan beberapa foto lapangan yang mengindikasikan keberadaan zona manifestasi geotermal di permukaan berupa tanah hasil alterasi. Lokasi tanah teralterasi berada di interpretasi struktur yang berarah northwest-southeast. Lokasi lainnya berada di dasar sungai di antara interpretasi struktur yang berarah northeast-southwest dan northwest-southeast. Demikian kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi.
Kita akan bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih.